Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Taurith As-Siddiqi Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah selayaknya kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat sehat. Hingga sampai saat ini dengan nikmat sehat itu kita bisa pula menikmati nikmat yang lainnya, yaitu nikmat bisa beribadah di bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan ini. Yang mana kita ketahui beribadah di bulan suci Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu kenikmatan yang luar biasa yang bisa kita rasakan dan tidak semua orang dapat merasakannya. Kemudian salawat dan salam selalu kita doakan, kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berharap Allah ridho kita menjadi umatnya yang nanti kelak mendapat syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Taurith yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat tentang dalil wajibnya berpuasa mungkin sudah familiar sekali di telinga kita, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Coba kita renungi bagian akhir dari ayat ini. La'allakum tattaqun. Puasa mengajak kita menjadi orang yang bertakwa. Setelah nanti berpuasa, kita lahir sebagai orang-orang yang bertakwa. Salah satu ulama tabi'in yang bernama Talaq bin Habib Al-Azani, ia menafsirkan bagian akhir dari ayat ini adalah takwa merupakan kita beribadah kepada Allah di atas cahaya ilahi, di atas dalil. Kemudian begitu juga sebaliknya, kita meninggalkan kemaksiatan juga di atas cahaya ilahi atau di atas dalil. Maka orang-orang yang beriman, dia berlomba-lomba mengejar takwa dengan penuh keyakinan dengan dalil yang ada. Maka di bulan suci Ramadan ini, orang-orang beriman berlomba-lomba mengejar pahala selain pahala puasa untuk mendapatkan gelar takwa. Salah satunya adalah dengan bersedekah atau berbagi. Yang mana kita ketahui bersama keutamaan berbagi, keutamaan bersedekah ini banyak sekali. Salah satunya mungkin yang sering kita dengar, keutamaan sedekah adalah Allah akan ganti 10 sampai 700 kali lipat dari harta yang kita sedekahkan, dari harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sedekah dapat menjauhkan kita dari azab api neraka. Sedekah dapat menyuburkan harta kita dan banyak lagi dalil-dalil lainnya. Maka sekali lagi, orang-orang beriman dia akan berlomba-lomba untuk mengejar titel takwa selain dari berpuasa dengan mengambil amalan-amalan sunnah lainnya. Salah satu yang ditekankan dalam bulan Ramadan ini adalah kita untuk bersedekah. Nabi kita Muhammad SAW menjadi contoh terbaik dalam hal bersedekah, terutama di bulan Ramadan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dalam segala kebaikan, dan puncak kedermawanannya itu ada pada bulan Ramadan. Dari hadis ini kita bisa belajar bahwasanya Rasulullah SAW saja itu sangat bersemangat sekali untuk bersedekah di bulan Ramadan. Bahkan ada yang mengatakan, ya, sedekahnya Rasulullah SAW ini melebihi kecepatan angin yang berhembus. Ini menunjukkan
bahwasanya betapa semangatnya Rasulullah SAW dalam bersedekah di bulan Ramadan, di bulan yang penuh kemuliaan dan penuh ampunan ini. Ikhwati fillah sekalian, pemirsa Tauris yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah belum cukup juga bagi kita untuk mengeluarkan harta kita, mengeluarkan sebagian dari uang-uang kita untuk kita sedekahkan, terutama di bulan suci Ramadan ini? Sedekah pada dasarnya luas sekali maknanya. Bahkan semua kebaikan yang kita lakukan kepada manusia itu dapat terhitung sebagai sedekah. Nah, di bulan Ramadan ini kita mungkin sudah sangat familiar sekali, ada amalan sedekah yang sebenarnya mudah sekali dilakukan dan ganjaran pahalanya luar biasa sekali Allah janjikan. Apa itu? Yaitu dengan cara memberi makan untuk berbuka orang yang sedang puasa. Ini juga ada dalilnya yang Allah turunkan melalui lisan Nabi-Nya Muhammad SAW. Barang siapa yang memberikan makan untuk orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Masya Allah, luar biasa sekali. Jika saja dalam sehari kita bisa memberi 1, 2, atau lebih orang yang berpuasa, maka kita mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Ini suatu keistimewaan yang harusnya kita bersemangat untuk sama-sama mengejarnya. Apakah kita masih juga pelit? Apakah kita masih juga bakhil untuk sekedar menyisihkan 5.000 atau 10.000 dari uang di kantong kita, sementara di ATM kita, di tabungan kita, mungkin uang kita jauh lebih banyak daripada itu? Banyak yang bisa kita lakukan dalam berbagi, terutama ketika menjelang berbuka puasa. Kita memberikan makanan kepada tetangga, kepada saudara kita, kepada orang-orang yang di jalan, kepada santri-santri kita mungkin. Maka kita bayangkan saja jika orang yang kita beri makan itu adalah orang yang soleh, yang amalannya banyak, yang puasanya bagus, yang sholat tahajudnya terjaga, pembacaan Al-Qur'annya banyak, dan kita akan memanen pahala itu semua. Kurang cukupkah motivasi dari Al-Qur'an dan hadis untuk memotivasi kita untuk giat bersedekah di bulan Ramadan ini? Maka saya mengajak diri saya sendiri dan juga pemirsa sekalian untuk kita agar dapat bersemangat, terus bersemangat sampai akhir Ramadan untuk terus bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, saling berbagi. Dan yang terpenting adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita disampaikan, agar kita dipanjangkan umur kita setelah Ramadan nanti, dan kebiasaan baik berbagi, kebiasaan baik bersedekah di bulan Ramadan yang telah kita ciptakan ini itu menjadi habit baru, kebiasaan baru yang terbawa oleh kita, sehingga suatu saat nanti kita akan gelisah, kita akan galau, kita akan tidak enak hati kalau dalam sehari itu tidak bersedekah. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan dan Allah matikan kita dalam keadaan melaksanakan amal kebaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.